Pasang niat, pasang kesungguhan, udah dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Waduh, masuk ke rumahnya mau bermaling, ketemu sama si Habib, diangkat jadi wali. Kok bisa semudah itu jadi wali? Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang, udah ketakutan. Nggak lama dari jendela ada beberapa orang terbang, 1-2 orang masuk. Tidak lama kemudian ada orang terbang masuk dari jendela. Waduh, kok bisa segampang itu terbang-terbang? Kalau kita mau mengaktifkan akal sehat kita, pasti kita akan berpikir bagaimana mungkin pada zaman Rasulullah, di situ Rasulullah berkuda, naik unta, berkendara, teman-teman. Gak pernah tuh terbang-terbang setiap hari. Tentunya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah tidak perlu jalan kaki, tidak perlu naik kuda, teman-teman. Tinggal terbang. Waduh, udah kayak Superman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan lagi kepada Habib yang berdongeng. Ada 2 orang maling memaling rumahnya Habib, tiba-tiba diangkat wali. Yang ngangkat siapa? Si Habib. Si Habib ngangkat dia jadi wali. Oke, tidak perlu panjang lebar. Pidato mereka atau ceramah mereka memang kebanyakan adalah khurafat rata-rata yang saya simak selama ini. Kalau Habib yang lurus, saya tidak mau bahas. Yang saya bahas adalah oknum Habib yang dengan sengaja dia memberikan doktrin-doktrin cinta kepada umat, tetapi ceramahnya adalah tentang khurafat. Coba kita simak. Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar Al-Adni itu rumahnya kemasukan maling. Maling salah. Rumahnya Habib kemasukan maling. Malingnya 2. Kita dengar arahnya kemana. Salah rumah. Masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nyampe ke situ, wal Habib Abu Bakar nggak lama masuk. Tahajud, ini tengah malam. Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang. Udah ketakutan. Nggak lama dari jendela ada beberapa orang terbang, 1-2 orang masuk. Tidak lama kemudian ada orang terbang masuk dari jendela. Waduh, kok bisa segampang itu terbang-terbang? Kalau bisa terbang sedemikian rupa, tentunya kuda dan unta tidak akan berguna pada zaman Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita mau mengaktifkan akal sehat kita, pasti kita akan berpikir bagaimana mungkin pada zaman Rasulullah, di situ Rasulullah berkuda, naik unta, berkendara, teman-teman. Gak pernah tuh terbang-terbang setiap hari. Tentunya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah tidak perlu jalan kaki, tidak perlu naik kuda, teman-teman. Tinggal terbang. Waduh, udah kayak Superman, terbang-terbang ya. Ini kisah wali yang khurafatnya mantap, maknyos, luar biasa. Lanjut. Masuk dari jendela, minal aulia. Minal aulia. Masuk, udah nggak pakai lewat tangga lagi. Masuk dari toto nongol. Waduh. Tambah takut lagi tuh maling. Bener-bener saya salah rumah, bisa dikutuk abis deh saya. Waduh. Mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Akhirnya mereka berbincang, bilang, ya Habib Abu Bakar, katanya ini 2 wali yang datang itu. Saya bukan tidak percaya karomah ya, tetapi saya tidak percaya dongeng. Ya, tolak ukur kita siapa? Tolak ukur kita umat zaman akhir ini bukan lagi para imam mazhab. Meskipun mau diukur dengan para imam mazhab, tidak ada imam mazhab yang bercerita tentang kesaktian model seperti ini. Imam Syafi'i ketika hijrah dari satu kota-kota lain terbang. No, tidak seperti itu. Nabi Muhammad ketika berperang terbang. Gak ada. Tolak ukur kita adalah orang-orang terbaik pada zaman Rasulullah. Bahkan kalau perlu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran uswatun hasanah. Begitu. Dan di sini kita mendengar dongeng-dongeng para aulia-aulia ini melebihi Rasulullah. Dikit-dikit terbang, dikit-dikit jalan di atas air, dikit-dikit bertemu Rasulullah di mimpi yakozoh. Ngaco. Ini Fulan bin Fulan yang menjabat kewalian. Di tingkatan ini dia meninggal dunia. Nah sekarang terserah antum siapa yang kita jadikan pengganti beliau di dalam magam ini. Bilang ya udah, jangan bingung, saya punya kandidat.
Mana kandidatnya? Maling, sini. Itu maling keluar udah gemeteran, bilang, lu mau jadi wali gak? Salah. Jadi wali apa? Wali maling. Walinya orang maling. Begitu gampangnya ya, jadi wali-wali. Sini mendekat, sekarang taubat, sekarang istighfar, pasang niat, pasang kesungguhan, udah dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Udah cukup ya. Ya Allah. Masuk rumahnya mau bermaling, ketemu sama si Habib, diangkat jadi wali. Istighfar, bertaubat, di situ langsung jadi wali. Kok bisa semudah itu jadi wali? Sedangkan banyak orang-orang sekarang, banyak sekali orang-orang soleh di Indonesia ini yang kita akui soleh, tapi tidak pernah mengaku-ngaku menjadi wali, teman-teman. Gak ada satupun. Tapi kenapa kok bisa ada orang-orang model seperti ini, Habib-Habib ini, berdongeng orang-orang di masa lalu begitu gampangnya jadi wali. Hanya dalam hitungan beberapa menit jadi wali. Istighfar, masuk maling ke dalam rumah Habib, keluar jadi wali. Langsung bisa terbang. Anak makan. Keluar lewat jendela, terbang. Padahal untuk mendapatkan ampunan Allah, itu ujiannya berat. Teman-teman, ketika kita bertaubat sekarang, benar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita naik derajat kita, maka ujian juga akan ikut naik. Kita akan terus diuji, teman-teman. Jadi wali saat ini, ujiannya pasti juga setingkat wali. Dimana ujian itu sangat-sangatlah berat, teman-teman. Tidak mungkin orang yang baru saja beristighfar, karena disuruh Habib, langsung menjadi wali. Keluar, pulang nggak tahu kemana itu wali. Kok bisa tahu juga bagaimana prosesnya maling itu jadi wali? Langsung terbang gitu. Anak makan. Marilah teman-teman kita aktifkan akal sehat kita untuk membantah khurafat-khurafat seperti ini. Jangan mau kita mendengarkan doktrin-doktrin atau pidato-pidato yang lebih mendahulukan cinta daripada ketaatan kepada Allah. Seperti kisah yang sebelumnya, di mana ada seorang pelaku maksiat, ibadahnya rusak, tetapi dia cinta pada Habib, masuk surga. Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Di bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Uish. Dijamin masuk surga tanpa hisab oleh si Habib. Dikasih tiket, kertas kotak ditulis, kalau nanti ada malaikat nanya, man, jangan dijawab, kasih ini tiket. Semaksiat apapun kalian, sebobrok apapun ibadah kalian, cinta kepada Habib, surga tanpa hisab. Jangan sampai ada doktrin seperti ini, teman-teman.